Misalnya tentang membayar zakat. Membayar zakat itu tidak cukup kita memahamkan siswa kita dengan konsep-konsep teoritis, tetapi perlu praktik, contoh praktik. Demikian juga cara membersihkan hadas, cara berwudu, itu tidak cukup hanya sebatas kognitif. Walaupun tema itu kita menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi contoh-contoh konkret harus diberikan secara praktik itu. Ya, jadi memang pemilihan metode itu disesuaikan dengan karakteristik materi itu, metode dan media pembelajaran. Terkhusus penggunaan media harus ada penggunaan media pembelajaran yang menunjukkan ya pembelajaran yang berwawasan digital. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran itu harus dibahasakan dalam kegiatan inti itu secara eksplisit. Ya, apakah Ibu Bapak menggunakan Infocus, menggunakan link YouTube dan sebagainya. Ya, harus dibahasakan. Kemudian kesesuaian antara IPK indikator ya indikator pencapaian kompetensi dan tujuan dengan instrumen penilaian. Secara garis besar, instrumen penilaian itu kan ada kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana kira-kira Ibu Bapak menilai ya kalau materinya hanya sekedar kognitif, memahami, menyebutkan, terus penilaian keterampilannya apa? Ya, kan begitu. Sementara unsur penilaian itu spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan itu harus ada, begitu. Jadi itu mungkin perlu diperbaiki pada RPP itu, Bapak. Mungkin bisa membaca lebih detail komentar saya di LMS. Ibu Arianti sudah melihat nilai dan komentar saya, toh? Sudah ya, sudah semua ya? Iya, Pak. Ya, nanti ya. Yang paling mendasar pada kegiatan inti penyajian materi itu Ibu Bapak selain menampilkan karakteristik pembelajaran abad 21 ya melalui bertanya, menyimak, menulis dan sebagainya. Pembelajaran abad 21 itu kan kolaborasi, ya. Critical thinking, kolaborasi, kreativitas dan komunikatif, ya. Selain itu, Ibu Bapak harus membahasakan, memaparkan secara eksplisit pemanfaatan teknologi informasi di dalam pembelajaran itu. Misalnya penggunaan slide itu dengan Infocus, penggunaan link YouTube, ya, penggunaan film yang sesuai dengan materi itu harus terbahasakan, akan terlihat. Maka nanti akan dilihat kesesuaian antara materi dan metode, kesesuaian antara karakteristik materi dengan media, kesesuaian antara tujuan kompetensi dasar, IPK, tujuan dengan instrumen soal penilaian, ya. Terus berikutnya secara umum banyak instrumen penilaian itu yang tidak diisi lah, dicontreng, hanya menampilkan format saja. Semestinya diisi lengkap, ya, diisi lengkap penilaian apakah spiritual,
sosial, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan itu diisi. Ya, Ibu Bapak sekali itu mungkin hasil review saya untuk RPP 1 nanti supaya bisa RPP 2 nanti lebih dibenahi ya. Saya kira. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak sebelum kita masuk pada PTK tentang RPP? Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya, apa yang mau didiskusikan, kita sharing. Pak Supriyadi, Pak Hermawan, Ibu Herdawati, Ibu Nur Kasmah, Ibu Deni Arianti, ada yang mau di-sharing terkait RPP 1? Ya. Kalau tidak ada, Pak Hermawan, silakan Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan Pak, untuk RPP kan saya rencana mau dijadikan sebagai PTK. PTK nanti di PPL 2 RPP 3. Nah, RPP 3 saya itu tentang sholat. Bagaimana Pak? Bagaimana baiknya buat saya? Terima kasih. Ya, baik. Iya, Ibu Bapak ya yang saya hormati. Jadi mungkin beda ya teknis pelaksanaannya dengan LPTK lain. Kemarin saya sempat sharing dengan teman saya yang mengajar PPL di LPTK Surabaya ya. Mereka di sana setiap RPP membuat PTK-nya, siklusnya. RPP 1, siklus 1, RPP 2, siklus 2, RPP 3, siklus 3. Ya, begitu. Tetapi kemudian tadi saya konfirmasi ke Sekprodi PPG, LPTK Win Dato Krama Palu, Pak Rapik Bajaber, NPD, untuk LPTK Palu, PTK-nya nanti cukup 2 siklus. Siklus 1 dan siklus 2. Berarti kalau kita mau sistematisasikan itu RPP 1, RPP 2. Ya. Nah, maksudnya nanti laporan PTK akan kita kumpulkan pada PPL 2. Ya begitu. Kalau di PTK lain setiap ini PPL 1 ya. PPL 1 kan RPP 1 2. PPL 2 RPP 3. Jadi setiap RPP itu ada siklusnya. Dihitung begitu. Berarti kita di LPTK Win Palu itu 2 RPP 2 siklus. Dan memang pelaksanaan PTK itu minimal dia 2 siklus. Ya. Karena untuk melihat bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa setelah dilakukan siklus 1. Di siklus 2 itu apakah ada persentase ketuntasan minimal berapa persen? Ya. Nah, apakah sudah mencapai standar minimal yang sudah direncanakan misalnya? Kan begitu. Bagaimana kalau di siklus 1? Siklus 1 itu dari mana ditahu ada peningkatan prestasi siswa? Ya dari nilai awal pra PTK. Kan begitu. Kita sebelum melakukan PTK kan sudah mengetahui ada data awal tentang prestasi belajar siswa. Ketuntasan rata-rata berapa, persentase kelasnya berapa, ya kan ada nilai awal. Kita lakukan PTK siklus 1, ada tidak peningkatannya dari nilai pra PTK itu. Ya, nah saya begitu. Kemudian kalau di siklus 1 PTK kita itu tidak mencapai ketuntasan yang kita harapkan, maka kita melakukan lagi perencanaan perbaikan pembelajaran.
melalui tahapan siklus itu, siklus perencanaan, planning, action, pelaksanaan tindakan, kemudian observation dan reflection, merefleksikan. Nah, ini nanti kita mungkin akan sedikit bahas ya. Saya kira itu Pak Hermawan. Saya kira RPP yang akan dijadikan siklus PTK itu yang sudah dibuat ya pada peer teaching ya, karena ini kan materi ini berkelanjutan begitu, berkesinambungan ya. Jadi dari pendalaman materi, lokakarya, kemudian peer teaching, komprehensif, ini satu kesatuan yang utuh membentuk guru profesional ya. Begitu. Jadi saya kira sudah dulu waktu perangkatan sesi perangkat pembelajaran ya, apa namanya, peer teaching, komprehensif itu kan sudah semua, termasuk proposal PTK kan sudah ya. Jadi ini kita akan nanti memperjelas tentang pelaksanaan PTK siklus 1 dan 2 yang akan diupload pada PPL 2 nanti ya, pada PPL 2 nanti. Oke Bu Bapak ya, sudah jelas Pak Hermawan? Terima kasih. Iya. Baik Ibu Bapak ya. Saya sampaikan belum memeriksa video pembelajaran. Ya. Video pembelajaran belum, karena tadi kita harus menyelesaikan juga program PKM-nya S2 MPI ya, di program Pasca Sarjana UIN atau Keramat Palu. Sedang kita proses untuk pelaksanaan PKM hari Jumat. Jadi kita artinya tetap akan kita selesaikan dengan standar penilaian ya. Kan ada standar penilaian, kriteria penilaian untuk video pembelajaran itu, di antaranya durasi waktu itu 10 sampai 15 menit. Apakah video Ibu Bapak yang buat itu, apakah yang video yang sudah dibuat itu sudah memenuhi standar itu? Ya. Kalau videonya lebih dari 15 menit, misalnya 15 menit 1 detik, tetap menyalahi aturan itu. Ya, karena namanya lebih walaupun 1 detik. Jadi bagaimana caranya Ibu itu membuat video di bawah 15 menit? Karena ada dalam instrumen penilaian itu. Ya. Nah. Jadi kemudian kejelasan bar, kejelasan suara, ya. Kemudian bahasa, keterampilan menggunakan metode, media, memanage mengelola aktivitas belajar siswa, penggunaan bahasa, semuanya itu ada. Ya, nanti akan kita lihat videonya Ibu Bapak ya, berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh panitia PPG nasional ya. Baik Ibu Bapak, kita lanjut ke PTK sedikit ya. Jadi ada yang mau di-sharing? Masih ada? Pak Faisal, ada yang mau disampaikan? Suara bagus, suara bagus. Jelas, Ibu Bapak? Jelas, Pak. Pak Suharjo di Lampung jelas ya? Pak Faisal, ini akunnya 2 ya, Pak Faisal? Pakai laptop, Pak. Iya. Tadi tidak bisa, jadi disiapkan dua-duanya, ternyata bisa ini nyambung 2 ini. Iya. Kalau bisa satu nyambung satu saja Pak Faisal, supaya tidak bergelombang suaranya ya. Biasanya suaranya memantul itu kalau 2 begitu. Satu tuh Pak.
Ibu Deni Arianti dari Bulukumba. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Ya. Arianti. Saya tadi lihat, Pak, ini di instrumen penilaian yang Bapak kirim, saya lihat ada notasi ilmiah. Maksudnya itu yang mana, Pak? Pengutipan itu, Ibu. Kejelasan dalam mengutip sumber. Yang biasanya di bab 1, bab 2 kajian pustaka kan banyak sumber-sumber yang kita kutip terkait dengan kajian pustaka kita. Ya, apakah dia kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, ya. Kemudian kejelasan di dalam menulis sumber, nama penulis, judul buku atau jurnalnya apa, penerbitnya di mana, tahun berapa, halaman berapa. Maksudnya kejelasan itu, Bu, notifikasi. Ya. Artinya yang daftar pustaka ya, Pak? Iya, di footnote dulu, Bu. Kalau di PTK biasa kalau Kemendikbud menggunakan body note. Setelah paragraf langsung diberikan sumber kutipannya. Tetapi kalau kita di Kementerian Agama banyak menggunakan catatan kaki, footnote. Ya, nah semua sumber yang kita kutip itu nanti akan kita masukkan di dalam daftar pustaka, kan begitu. Ya. Nah. Satu lagi, Pak. Iya, baik, silakan. Tentang lembar kerja, Pak, saya lihat di LMS ada lembar kerja yang untuk bagaimana maksudnya itu, Pak? Lembar kerja itu Ibu belum dibagikan ya? Belum pernah? Iya. Lembar kerja itu nanti ada identifikasi masalah, akar penyebab masalah, dan solusi pemecahan dari masalah itu. Jadi terkait dengan PTK, masalah apa? Ada 2 atau 3 itu lembar kerja itu ya. Atau setiap siklus ada lembar kerjanya. Ya, apa masalah pokok yang diangkat di dalam PTK itu, kemudian apa faktor penyebab munculnya masalah itu, dan bagaimana solusi yang kita tawarkan oleh PTK itu. Ya. Oke ya, Ibu Arianti. Terima kasih, Pak. Ya. Baik Ibu Bapak, kita mulai di PTK sedikit ya. Jadi PTK nanti Ibu Bapak akan upload pada PPL 2 ya. Jadi kita sepakati dari sekarang RPP 1 ya dan RPP 2 itu dijadikan siklus 1 dan siklus 2. Karena yang dipersyaratkan hanya 2 siklus. Ya tidak sampai 3 siklus. Ya. Ibu Bapak nanti melakukan 2 siklus itu sudah memenuhi ketuntasan. Itu kebijakan dari LPTK Win Dato Karama Palu. Ini berbeda dengan LPTK yang lain. Bisa jadi di LPTK lain itu melaksanakan PTK 3 siklus. Ya, RPP 1 siklus 1, RPP 2 siklus 2, RPP 3 siklus 3. Bisa saja begitu. Cuman tadi saya sudah konfirmasi ke Sekprodi PPG selaku panitia LPTK di Unpalu itu cukup 2 saja. Ya, jadi kita sepakati RPP 1 dan 2 itu Ibu melaksanakan PTK 2 siklus. Ya. Jadi begini Bu. Jadi penelitian tindakan kelas ini nanti praktiknya melalui RPP yang Ibu Bapak buat, RPP 1 dan 2. Jadi sambil mempraktikkan RPP, mengajar itu sambil meneliti, mengumpulkan data untuk PTK. Ya. Jadi kan melaksanakan pembelajaran dulu kan, baru menyusun PTK. Jadi pembelajaran itu berpedoman pada RPP 1 dan 2 yang sudah Ibu Bapak buat, yang sudah diupload itu.
Ya. Nah, terus apakah harus disesuaikan dengan proposal? Kan proposalnya sudah jadi. Apakah Ibu Bapak sudah membuat proposal sesuai dengan RPP itu? Sudah ya? Ya, Pak Pak. Supriyadi? Sesuai. Sudah. Pak Supriyadi sudah proposal PTK-nya yang dulu itu yang dibuat pada sesi proposal PTK itu apakah sudah sesuai dengan RPP-nya? Sudah ya, semua sudah sesuai ya? Iya, Pak. Nah, Tapi berarti RPP tidak ada 3 kalau saya, Pak. ya? Kalau punya saya yang kemarin itu tugas berapa itu RPP 3, Pak. Ya, artinya yang penting konsisten saja Pak Faisal. Ya. Ya, Pak Faisal. Ya. Apakah apa tidak bisa diambil RPP 1 supaya memudahkan? Maksudnya begini, supaya memudahkan Pak Faisal RPP 1 dan 2 di proposal itu. Ya. Pak Supriyadi yang bertanya. Pak Suharjo yang nanya, Pak. Bukan Pak Faisal, Pak Suharjo. Pak, ini Suharjo mau nanya, Pak. Oh iya. Pak Suharjo iya. Kemarin kan saya buka di LMS, di sana sudah ada kelihatan ada perintah tugasnya itu, ada PTK dan lembar kerjanya kan Pak? Iya. Jadi saya nyambungnya begini Pak, setiap PPL itu bikin PTK dan lembar kerja, jadi PPL 1 kemarin sudah saya kirim PTK-nya dengan lembar kerjanya Pak. Iya. Saya pikir begini, tiga PPL itu mau bikin tiga-tiganya. Jadi saya pikir gini Pak, PPL 1 bikin PTK dan lembar kerja untuk RPP 1. Kemudian PPL 2-nya bikin lagi PTK dan lembar kerja. PPL 3 juga, ya itu PPL 2 pakai RPP 2. Kemudian PPL 3-nya bikin PTK dan lembar kerja juga sesuai dengan RPP 3. Saya pikirnya gitu, Pak. Jadi RPP 1, PPL 1 kemarin sudah saya kirim PTK dan lembar kerjanya. Iya. Iya, saya sudah lihat Pak Suharjo ya di lembar kolom penilaian saya Pak Suharjo sudah mengirim itu PTK ya. Saya kira tidak masalah kalau sudah dikirim, tidak bisa dihapus. Ya, jadi kita Nggak jelas itu Pak. Nggak jelas suara ya? Jelas, Ya. Pak. Nggak jelas ya? Jadi apa yang disampaikan Pak Suharjo tadi sebagian LPTK seperti itu ya. Cuman kita di Palu itu mengupload PTK itu nanti pada saat PPL 2. Bisa saja diupload sekalian maksudnya. Ya, PTK siklus 1, PTK siklus 2 diupload sekalian. Ya. Maksudnya ini memberikan waktu kesempatan kepada Ibu Bapak menyusun PTK sesuai RPP 1 dan 2. Jadi kalau Pak Suharjo, teman-teman diminta sampai 2 siklus, jangan lagi meminta 3 siklus karena itu pertimbangan keringanan. Ya. Jadi yang penting sudah memenuhi standar ketuntasan yang diharapkan, yang ditetapkan oleh PTK. Jadi membuat 2 Jadi siklus. kemupakatannya tadi Pak, kita ngirim PTK itu di PPL 1 dan PPL 2 ya Pak ya? Iya. Nanti begitu, tapi nanti diupload di saat pelaksanaan PPL 2.
Ya, bukan sekarang. Supaya ibu bapak dengan kesibukan membuat rekaman video sambil mengumpulkan data ini bisa maksimal melaksanakan PTK, menyusun PTK itu. Sehingga diupload nanti pada saat PPL 2. PPL 2 itu kan masih nanti tanggal berapa itu? Tanggal 17. Iya, tanggal 17. Ya. Begitu maksudnya Pak Suharjo. Ya. Jadi pada PPL 2 itu kita kirim PTK-nya satu aja apa dua? Satu ya. Kan masing-masing ya? Nanti PTK di RPP 1 tetap dikirim di RPP 1 ya. Kemudian PTK 2 pada PPL 2 ya. 2 saja. Oh, jadi 3-nya enggak? Ya, tidak. Cukup 2. 2 itu sudah jadi memenuhi ngirim ketuntasan. PTK-nya di PPL 1, PTK 1, di PPL 2, PTK 2. Iya. 2 saja Pak Suharjo ya. Jadi dibuatkan PTK RPP 1 dan RPP 2. RPP 1 siklus 1, RPP 2 siklus 2. 2 siklus saja. Jadi PTK itu satu judul itu nanti siklusnya yang 2 ya. Mau dilihat bagaimana perubahan peningkatan prestasi belajar siswa pada setiap siklus itu. Apakah ada perubahan ya prestasi belajar siswa antara siklus 1 dan siklus 2 setelah dilaksanakan PTK. Kan PTK tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Setelah kualitas pembelajaran ini baik, maka prestasi belajar siswa itu akan lebih meningkat. Kan begitu. Prestasi belajar siswa, maka pembelajaran itu kan KKM. KKM yang Ibu Bapak tetapkan itu berapa? Makanya ini kita bahas, pada setiap siklus itu ada perencanaan. Perencanaan itu Ibu Bapak cantumkan nanti. Oh ya. gitu Pak ya. Ya. Jadi gini Pak Suharjo simpelnya. Kita adakan pretest dulu sebelum pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran ada post-test. Kan kita bisa mengetahui dari kemampuan awal berapa, kemampuan akhir berapa. Nah, di siklus 5 poinnya, nanti di siklus 2 poinnya berapa, apakah ada peningkatan gitu. Iya. Jadi pretest post-test. Iya. Pak Hermawan, Pak Suharjo. Jadi siklus 1 ya, siklus 1 itu nanti hasilnya siklus 1 itu akan dilihat meningkat atau tidak dari hasil awal. Kan kita melaksanakan PTK itu karena prestasi belajar siswa itu tidak tuntas, tidak mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan, maka kita melakukan PTK siklus 1. Misal nilai pra PTK, sebelum PTK dilaksanakan itu nilai siswa itu rata-rata 5,5 dengan prosentasi KKM ketuntasan kriteria ketuntasan minimal misalnya 65. Dari 30 siswa itu di kelas itu ya yang mencapai ketuntasan itu hanya 5 orang atau 6 orang. Berarti lebih banyak yang tidak tuntas ya. Yang tidak tuntas mencapai nilai 65 misalnya. Tidak tuntas. Nah, karena banyaknya siswa yang tidak tuntas mencapai nilai minimal 65, maka kita melaksanakan PTK siklus 1. Maka hasil PTK siklus 1 ini harus lebih meningkat daripada nilai pra PTK itu. Ya, misalnya nilai rata-rata mencapai 6,7. Ya. 6,7 atau 6,6
dengan persentase ketuntasan misalnya melebihi misalnya 60%. Taruhlah misalnya 65%. Berarti ada peningkatan nilai ya siklus 1 daripada nilai pra PTK. Oke Pak Suharjo, begitu sudah bisa akan ditangkapkan. Jadi gini Pak ya, PTK-nya 1 aja, tapi siklusnya 2 ya Pak ya? Iya, iya. Nggak mungkin terus Ibu Bapak membuat 2 judul. Itu Ya. RPP-nya untuk RPP 1? Iya. Kan RPP itu kan nanti akan dimuat dalam PTK. Artinya kita melaksanakan pembelajaran dulu sambil mengumpulkan data baru membuat PTK. Jadi PTK ini berdasarkan pembelajaran kan begitu. Iya, PTK-nya berkaitan dengan RPP 1. Iya. RPP 1 mungkin nanti temanya apa ya. Nah, kemudian siklus 1 RPP 2 siklus 2 bisa dibuat jadi satu topik PTK itu. Makanya RPP pembelajaran yang dipraktikkan di dalam kelas itu nanti dimuat sebagai lampiran di dalam PTK itu. Ya. RPP 1 pelaksanaan PTK siklus 1. RPP 2 pelaksanaan PTK siklus 2. Oh, gitu. Iya. Jadi tidak harus membuat PTK baru. Mungkin pada siklus 1 penekanannya pada penggunaan metode. Ya, tetapi tidak maksimal guru menggunakan metode. Nanti dilaksanakan siklus 2 supaya penggunaan metode itu lebih maksimal. Misalnya memperjelas langkah-langkah penggunaan metode supaya lebih jelas. Ya. Nah, kalau penggunaan metodenya lebih bagus, penggunaan medianya lebih bagus, ya, kemudian cara mengajar guru lebih bagus pada siklus 2, pasti nilai pembelajaran itu akan lebih meningkat. Ya. Jadi kata kuncinya Ibu Bapak, nilai siklus 1 harus lebih meningkat daripada nilai sebelum PTK. Nilai awal, ya. Nilai siklus 2 harus lebih meningkat. Harus lebih tinggi daripada nilai siklus 1. Karena di siklus 2 itu sudah dilakukan perbaikan pembelajaran dari seluruh, memperbaiki RPP, memperbaiki siklus 2 ini harus lebih meningkat nilainya. Ya, kalau tadi 65 tentu di siklus 2 ini harus 70 dengan ketuntasan 75%. Karena yang kita targetkan 70, ketuntasan 75% tercapai, maka PTK siklus 2 itu dianggap tuntas. Dianggap tuntas, mencapai standar ketuntasan minimal yang kita rencanakan. Ya. Nah, begitu. Makanya setiap siklus itu PTK ada namanya tahap perencanaan. Di tahap perencanaan nanti Ibu Bapak menentukan pertama nilai rata-rata yang ingin dicapai pada siklus 1 berapa. Dari misalnya 20 siswa di kelasnya. Ditentukan di perencanaan itu ditulis. Ya. Nah, kemudian persentase ketuntasan yang diharapkan itu berapa? Misalnya persentase yang diharapkan di siklus 2 ini 65. Ya, dengan nilai rata-rata misalnya 60. Harus ditulis secara eksplisit itu dalam perencanaan. Kemudian merencanakan penggunaan metode media yang sesuai dengan materi di siklus 1.
Kan tujuannya memperbaiki nilai ini, prestasi siswa yang tidak tuntas. Kan kata kuncinya PTK ini dilaksanakan untuk memperbaiki nilai prestasi siswa yang tidak tuntas. Indikatornya apa? Ya capaian nilai itu, nilai rata-rata dan persentase ketuntasan kelas. Kan begitu. Saya kira Ibu Bapak lebih paham itu. Ya, ada nilai rata-rata kan? Dari nilai semua, kemudian ada nilai ketuntasan kelas kan? Nah, di perencanaan itu harus ditentukan berapa nilai rata-rata yang ingin dicapai pada siklus 1 dan berapa persen ketuntasan minimal yang ingin dicapai. Harus itu sebagai acuan untuk menentukan siklus 1 itu tuntas atau tidak tuntas. Kalau banyak siswa, lebih banyak siswa yang tidak mencapai nilai yang diharapkan, ya, nilai yang diharapkan, misalnya hanya 5 orang yang mencapai nilai 6,5 ke atas, hanya 5 orang yang tuntas, berarti ada 15 orang kan tidak tuntas itu. Berarti siklus kalau 15 orang itu kan berarti 75% itu gagal. Ya. Berarti siklus 1 itu dianggap tidak tuntas. Karena belum mencapai nilai ketuntasan minimal yang kita harapkan. Maka kita lakukan lagi siklus 2. Ya, siklus 2 kita tetapkan lagi perencanaan. Ya, apa yang harus kita perbaiki? Mungkin metode penggunaan media, penggunaan bahan ajar yang lebih konkret, ya, mungkin gaya mengajar guru. Nah, itu semua kita rencanakan. Penggunaan PowerPoint misalnya, penggunaan gambar, media, pokoknya yang lebih bisa memahamkan siswa. Nah, pelaksanaannya, actionnya, ya pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran itu diamati oleh teman sejawat dengan mengacu pada lembar observasi. Lembar observasi itu ya mengamati guru yang presentasi mengajar berdasarkan RPP itu. Kan begitu. Dari kegiatan pendahuluannya, membuka, kemudian menyiapkan kondisi kelas, melakukan apersepsi, ya, menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Nah, apakah muncul ketika guru praktik mengajar di kelas itu diamati oleh teman sejawat. Lembar observasi praktik mengajar PTK, ya, praktik observasi praktik perbaikan pembelajaran namanya itu, ya, itu intinya pelaksanaannya itu. Kalau guru lebih maksimal dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran, pasti itu akan lebih meningkat. Analoginya begitu, Pak. Kemudian kita melakukan observasi. Observasi itu, ya, observasi oleh teman sejawat itu berdasarkan lembar observasi tadi yang kita buat, ya. Nah, kemudian memaknai hasil observasi itu. Jadi di observasi itu cukup teman sejawat memberikan, mencentang mana yang muncul dari setiap proses pembelajaran itu. Ya. Nanti akan dianalisis apakah lebih banyak muncul atau kurang dipraktikkan, ya. Nah, begitu. Kan ada item-item di lembar observasi itu dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai penilaian itu yang muncul nanti yang ditampilkan dalam mengajar tinggal centeng saja oleh teman sejawat yang mengobservasi itu. Begitu seterusnya, ya. Observasi itu pengumpulan data PTK itu. Kemudian melakukan refleksi. Refleksi itu kita sharing dengan teman sejawat
apa saja kekurangan dan kelemahan di saat presentasi mengajar tadi itu. Kita harus berani mengungkapkan ya apa kekurangan-kekurangan supaya bisa kita perbaiki kekurangan itu pada siklus berikutnya, pada siklus kedua, ya. Nah, dengan asumsi jika semua ya tahapan-tahapan dalam siklus ini kita perbaiki dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, kemudian observasi kita perbaiki, lembar observasi itu, ya. Kemudian kita melakukan refleksi, mengungkapkan kekurangan-kekurangan kita di siklus 1, maka diasumsikan di siklus 2 itu akan lebih meningkat nanti proses pembelajaran itu. Dengan meningkatnya kualitas proses pembelajaran akan meningkatkan prestasi belajar siswa, mencapai KKM yang kita targetkan, yang kita rencanakan, bahkan bisa melebihi dari ketuntasan yang kita sudah rencanakan pada tahap perencanaan itu. Itu analoginya, Pak, dalam PTK setiap siklus itu. Ya, kata kuncinya setiap siklus itu harus ada peningkatan. Siklus 1 menunjukkan peningkatan dari nilai pra PTK. Sebelum melaksanakan PTK itu kan kita sudah punya data nilai. Hasil-hasil keseharian kita itu. Diasumsikan begitu. Nah, di siklus 1 ini harus ada peningkatan dengan nilai awal itu sebelum PTK. Di siklus 2 harus ada peningkatan dari prestasi belajar siswa di siklus 1. Sudah oke ya? Nah, nanti akan dilihat nanti pada laporan siklus 1 siklus 1 pada materi pelajaran dengan mengacu pada RPP, nah, maka dicapai peningkatan hasil belajar siswa ya dengan nilai rata-rata sekian dengan persentase ketuntasan sekian. Ya, begitu harus dijelaskan nanti. Kira-kira bisa ditangkap kan? Apa udah bisa? Ya. Jadi judul PTK yang Ibu Bapak sudah buat itu tinggal dilaksanakan. Kan kemarin proposal bab 1, bab 2, bab 3. Sekarang pelaksanaan PTK-nya melalui siklus 1 dan 2. Untuk LPTK Win atau Karama Palu meminta 2 siklus saja, 2 RPP. Ya. Nah, 2 RPP itu nanti akan menghasilkan PTK. Ya, kan proposal sudah. Di bab 4 itu hasil PTK. Hasil dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran itu. Bab 5 kesimpulan. Kan begitu susunan PTK itu. Jadi pendahuluan bab 1 pendahuluan, bab 2 itu kajian pustaka, bab 3 itu metode penelitian atau setting subjek penelitian. Bab 4 itu hasil perbaikan pembelajaran. Bab 5 kesimpulan. Terus daftar pustaka. Itu susunan PTK yang lengkap. Ya. Nah, sekarang ini Ibu Bapak akan mengumpulkan bab 4. Ya, hasil pelaksanaan PTK dari proposal yang sudah Ibu Bapak buat sebelumnya. Sudah jelas Ibu Bapak ya? Sedikit Pak. Ya, silakan Ibu Ranti. Iya Pak, jadi nanti nih Pak, cuma bab 4 dan bab 5 saja yang dikumpul pada PTK Pak, begitu? Ya, kalau mau lengkap, ya lengkap, nah, karena ada proposalnya kan. Kalau Iya, lengkap proposal, kenapa harus dikumpul cuma 2 bab? Oh iya Pak, iya. Supaya sistematis Kedengaran, nanti Pak, saya nyangkut. membacanya. Kalau saya Oh, langsung iya. membaca bab 4, bab 5, mana? Bab 3, bab 2, bab Iya, 1-nya Pak. mana?
Nah, Ya, baik Pak. Makasih jadi, Pak. ya, jadi Ibu Arianti, teman-teman semua, kan ini makanya saya sampaikan tadi, materi ini berkesinambungan. Kan tidak mungkin di tahap sesi sebelumnya Ibu Bapak langsung diminta membuat PTK. Kan tidak mungkin, itu tidak logis itu. Maka Ibu Bapak diminta hanya membuat proposal. Proposal saya dulu. Bab 1, bab 2, ya dari RPP itu. Sambil Ibu melaksanakan pembelajaran, kan peer teaching kemarin itu. Nah, di PPL ini sebenarnya diminta lagi PTK untuk pemantapan. Tetapi pada hasil PTK-nya. Proposal kan sudah dibuat kemarin itu. Nah, sekarang untuk melengkapi proposal itu, maka di PPL ini diminta Ibu melaksanakan praktik pembelajaran, ya, RPP 1-2, siklus 1, siklus 2 untuk melengkapi proposal PTK itu. Ya, makanya memang materinya harus connect dengan kemarin supaya lebih memudahkan Ibu Bapak. Pertama, RPP-nya sudah ada. Tinggal dipraktikkan. Tinggal dibuatkan nilai dari praktik RPP 1 pada siklus 1, praktik RPP 2 pada siklus 2, dibuatkan nilai. Ya, logikanya memformat nilai itu harus lebih meningkat karena memperbaiki prestasi belajar siswa. PTK itu kuncinya di situ. PTK itu makanya disebut dengan penelitian perbaikan pembelajaran karena proses pembelajaran diperbaiki supaya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Analoginya, ketika Ibu Bapak melaksanakan siklus 1, harus lebih meningkat, lebih tinggi pencapaian nilai siswa dari nilai sebelumnya. Ya, nilai sebelum pelaksanaan PTK atau pra penelitian. Ya, kemudian setelah selesai pelaksanaan siklus 2, nilainya masih bisa ditingkatkan atau banyak siswa yang tidak tuntas, maka perlu dilaksanakan siklus 2 melalui RPP 2. Perbaiki RPP, perbaiki perangkat, perbaiki media sumber belajar, perbaiki gaya mengajar, perbaiki instrumen soal supaya lebih relevan dengan materi, dengan KD, dengan tujuan, perbaiki media pembelajaran, kemudian memperbaiki bahasa, memperjelas contoh-contoh, maka diasumsikan nanti akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka nilai siklus 2, perbaikan pembelajaran pada siklus 2 itu harus lebih meningkat daripada siklus 1. Sudah jelas Ibu Bapak? Sudah jelas? Nah, nanti begini caranya. Untuk membuat tabel daftar siswa 20 orang. Ahmad, Ali, Budi, Sinta, Ani, Siti. Ya, tulis siklus 1 berapa nilai rata-rata, ketuntasannya berapa, tulis terus nilainya. Nanti di siklus 2 juga nama itu tulis. Itu akan terlihat nanti berapa peningkatan hasilnya dia. Akan terlihat nanti berapa peningkatan ketuntasan klasikal, persentase ketuntasan kelas itu. Kan begitu. Jadi kata kuncinya itu saja Ibu Bapak ya, membuat nilai yang lebih meningkat dari siklus sebelumnya. Supaya itu logis nanti. Kalau nilai siklus 1 lebih rendah dari nilai pra PTK, berarti PTK-nya tidak benar itu. Kalau siklus 2 lebih rendah dari siklus 1, berarti PTK-nya tidak benar. Guru cuma datang tidur itu. Tidak mengajar. Ya. Nah, tidak memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Jadi kata kuncinya nilai harus lebih meningkat dari siklus sebelumnya. Sudah jelas Bapak? Sudah Pak. Ya, nanti saya tunggu laporan PTK-nya. Ya, laporan pelaksanaan PTK-nya dilengkapi secara utuh, secara lengkap dengan proposal yang sudah Ibu Bapak buat sebelumnya. Ya, dilengkapi
bab 4 hasil perbaikan pembelajaran PTK ini melalui 2 siklus. Ya. Siklus 1 RPP 1, siklus 2 RPP 2. Nanti Ibu Bapak lengkapi bab 5 kesimpulan dan daftar pustaka. Ya. Nah, tolong Ibu Bapak memformat lagi proposal PTK sesuai dengan kriteria penilaian yang saya bagikan di WA group itu. Ya. Nah, kalau sudah sesuai dengan format seperti itu, ya sudah bagus, sudah nilainya itu. Ya. Kan ada latar belakang harus jelas. Rumusan masalah jelas. Tujuan penelitian PTK jelas. Kajian teorinya harus relevan sesuai. Ya. Nah, kemudian bab 3 itu kemarin Ibu Bapak sudah membuat setting penelitian, ada objek, ya, ada langkah-langkah yang siklus itu, Bu, metodologi itu. Kan di bab 3 itu disajikan itu yang 4 siklus PTK itu dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian observasi dan refleksi, ya. Nah, setiap siklus itu harus ada 4 tahapan itu. Oke, Bapak. Nah, bab 4 itu nanti hasil perbaikan pembelajaran yang Ibu Bapak praktikkan melalui RPP 1, siklus 1, RPP 2, siklus 2. Ya. Bagaimana membedakan siklusnya? Nanti akan dilihat kan di bab 4 itu, oh ini siklus 1 pertama. Ya, ini siklus 2. Kan akan dilihat RPP-nya RPP 1, RPP 2, tinggal disesuaikan. Ya, nilainya lampirkan peningkatan prestasinya. Baru bab 4, bab 5 kesimpulan, penutup kesimpulan, ya saran-saran, baru daftar pustaka. Lengkap sudah itu, buatkan covernya. Ya. Nah, kalau Ibu Bapak tidak melengkapi itu, bab 4, 5 berarti tidak terpenuhi, ya, kualifikasi penilaian yang saya kirim tadi itu. Tidak terpenuhi permintaan penilaian yang saya bagikan di WA grup kita tadi. Ya, Ibu Bapak, saya kira sudah jelas ya? Ya, Pak. Ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa kita sharing lewat WA grup supaya WA grup kita tidak sepi. Ya. Ya. Oke, Pak Supriyadi ya. Semua teman-teman, Pak Hermawan, Ibu Deni Arianti, Pak Faisal ya. Ibu Hardawat, masih ada yang mau di-sharing? Kalau tidak ada mungkin sudah jelas. Ada, Pak. Ya, silakan Pak, Bapak Faisal ya. Ya. Gini Pak, kan PTK itu kan ada siklusnya, terus ada observer, ya. Dari teman-teman sejawat, otomatis membuktikan bahwa kita sudah melakukan itu tentu ada dokumentasinya, Pak. Apa perlu kita cantumkan di hasilnya, dokumentasinya? Ya. Karena pengalaman saya begitu, Pak. Baik, Pak Faisal. Kalau Ibu Bapak punya teman sejawat lebih bagus. Ya, kalau Ibu Bapak punya teman sejawat. Tetapi kalau Ibu Bapak tidak punya teman sejawat, maka Ibu Bapak harus pintar-pintar menganalogikan. Ya. Misalnya di daerah Trisunir tidak ada teman mau jadi sejawat yang mengobservasi pembelajaran itu. Tidak ada dokumentasi. Ya, kita tidak butuh dokumentasi di sini, Pak, tetapi butuh narasi, uraian dari kegiatan itu di PTK itu. Di bab 4 itu diobservasi Bapak menguraikan pembelajaran siklus 2 ini ya diobservasi oleh teman sejawat yang bernama Ahmad ya dengan berpedoman pada lembar observasi yang sudah direvisi. Kan begitu. Jadi bukan kita tidak membutuhkan foto dokumen, Pak.
membutuhkan uraian narasi dalam laporan PTK ini. Ya, seandainya Bapak tidak ada dokumen foto misalnya, enggak apa-apa. Yang penting narasinya logis. Ya, narasinya logis. Paham maksud saya? Misalnya tidak ada teman yang mengobservasi, tetapi Bapak bahasakan seperti ada yang mengobservasikan itu. Pak Faisal. Ya, paham maksud saya? Bapak bahasakan seperti ada orang yang mengobservasi berdasarkan lembar observasi yang Ibu Bapak buat. Ya. Nah, seperti itu. Yang penting logis. Logis, kan ini butuh uraian, bukan foto. Kalau video praktik mengajar, itu dibutuhkan foto. Praktik mengajar itu dibutuhkan foto. Kalau laporan foto SPTK ini adalah narasi dari kegiatan perbaikan pembelajaran yang Ibu Bapak laksanakan, mulai dari perencanaan, ya, pelaksanaan tindakan, observasi sampai refleksi. Itu setiap tahapan siklus itu diberikan uraian. Pada tahap perencanaan siklus 1, apa saja yang Ibu Bapak rencanakan terkait dengan pembelajaran yang berpedoman pada RPP siklus 1. Pada tahap pelaksanaan tindakan action, apa saja Ibu Bapak laksanakan dalam praktik mengajar itu. Berdasarkan itu diuraikan. Pada tahap observasi, uraikan. Seakan-akan ada teman sejawat yang mengobservasi Ibu Bapak berdasarkan lembar pedoman observasi yang sudah disepakati bersama. Ya, bahasakanlah. Pada refleksi, bahasakan saja. Ya, berdasarkan pelaksanaan tindakan siklus 1 ditemukan, misalnya berbagai kekurangan dalam siklus 1 ini yang harus diperbaiki pada siklus 2, seperti kurang maksimalnya guru dalam memobilisasi kegiatan belajar siswa, kurangnya guru dalam memanfaatkan media secara praktis, ya, atau penjelasan guru yang tidak jelas, susah, tidak menggunakan media. Semua kekurangan sepertinya kita ungkapkan gitu. Kita kan refleksi, merefleksikan kelemahan-kelemahan kita pada setiap siklus. Nah, di siklus 2 harus lebih meningkat nanti. Jangan terlalu banyak kurang-kurang. Harus lebih banyak meningkat. Bisa ditangkap Bapak? Bisa ditangkap? Ya Pak. Sangat ya, karena di siklus 2 itu kan hanya dipersyaratkan 2 siklus. Logikanya berarti siklus 2 itu harus tuntas. Tuntas indikatornya nilainya meningkat lebih baik dari siklus 2 dan kurang kekurangannya. Pada refleksi itu jangan banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, jangan. Ya, direfleksikan lebih meningkat. Itu logikanya. Bisa Ibu Bapak? Iya, Pak. Ya. Karena 2 siklus saja ini. Tidak 3 siklus, 2 siklus saja diminta. Siklus 2 itu terakhir, maka harus lebih maksimal peningkatan prestasi belajar siswa. Ya. Di perencanaan itu dibuat. Ya, di pelaksanaan tindakan itu dijelaskan apa yang sudah diperbaiki secara lebih maksimal, semua kegiatan pembelajaran diperbaiki secara maksimal, kemudian pada observasi dijelaskan bahwa lembar observasi juga sudah diperbaiki, teman sejawat juga sudah diberikan penjelasan, ya, kesepakatan-kesepakatan, ya, seperti ada teman sejawat, nah, ya. Nah, pada refleksi itu direfleksikan kelebihan-kelebihan yang didapat, yang diperoleh, ya, peningkatan-peningkatan yang diperoleh pada siklus 2. Mungkin ada 1-2 kekurangan, ya, tapi lebih banyak peningkatannya. Sudah boleh bisa ditangkap Ibu Bapak ya? Ya Pak, sangat jelas ya, Pak. Oke. Jadi saya harap Ibu Bapak bisa menyelesaikan laporan PTK bab 4 dan bab 5 kesimpulan penutup ya, kesimpulan saran dan daftar pustaka. Ya. Proposal yang sudah jadi tolong diformat sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah saya share lewat WA grup kita, ya, supaya nilainya lebih maksimal. Ya, karena Pak, nanti pada PPL 2
ya akan Ibu upload semuanya PTK itu dari proposal ya ditambah dengan hasil penelitian, pokoknya mengupload PTK yang lengkap, yang utuh, ya. Nah, jadi nanti diupload pada PPL 2 ya, diupload nanti minggu depan ya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan melaksanakan memperbaiki proposal dan melaksanakan PTK ini. Saya kira itu saja mungkin Ibu Bapak ya. Ini kita sudah 1 jam ini, lewat 4 menit. Saya kira kita capek ya. Pak Hermawan masih ada yang mau di-sharing, silakan. Saya menyambung dari Pak Faisal tadi, untuk observer, apakah disertakan tanda tangan di dokumen, Pak? Bapak tanda tangan saja sendiri. Kalau misalnya tidak ada teman sejawat, ya suruh teman yang ada di situ tanda tangan, baru stempel sekolah. Kan tidak harus teman sejawat yang tanda tangan itu. Yang penting Ibu Bapak membahasakan seperti seakan-akan ada teman sejawat. Karena ini pertimbangan kondisi, situasi dan kondisi, keterbatasan waktu. Ya, bukan saya mengajarkan Ibu Bapak untuk bersikap pragmatis, tetapi ini kondisinya kita ini karena keterbatasan waktu. Nanti kalau PTK yang sesungguhnya, baru Ibu Bapak melibatkan teman yang sesungguhnya ya. Misalnya, siapa tahu juga tidak ada teman yang mau dilibatkan dengan berbagai kesibukan, apalagi kita mau liburan, apalagi sekolah yang jauh, ya. Maksud saya begitu, Pak Hermawan ya. Pak, misal ini Pak ya, misal di observer itu ada nama si A. Nah, kita minta tanda tangan aja ke dia. Udah tanda tangan ini saya mau laporan PTK gitu. Ya boleh, boleh sekali. Pokoknya yang penting teman itu mau saja. Yang saya khawatirkan teman tidak mau diajak, maksudnya bersama-sama mengamati itu, ya, apalagi mau libur. Jadi kalau tanda tangan ya tanda tangan saja. Siapa minta saya temannya tanda tangan, yang penting ada nama dan tanda tangan di situ stempel, itu kan persyaratan formal saja. Yang penting itu adalah narasi dari bab 4 itu nanti ya. Jadi kalau itu mau ditandatangan silakan Ibu Bapak. Memang idealnya harus ditandatangan, tapi siapa yang mau tanda tangan itu kan saya tidak tahu juga Pak Hermawan. Yang penting ada tanda tangan dan stempel sekolah. Ya, begitu. Ya. Ya, saya kira itu mungkin Ibu Bapak. Terima kasih atas atensi kehadiran kebersamaan kita pada penguatan PTK ini. Insya Allah mungkin saya akan kerja ya, akan memberikan penilaian untuk video praktik pembelajaran sesuai dengan standar kriteria penilaian yang sudah ditetapkan oleh secara nasional ya dari Kementerian Agama. Jadi lebih dan kurangnya mohon maaf Ibu Bapak semua ya, semoga kita sehat, panjang umur, bisa melaksanakan kuliah PPL kita ini sampai tuntas hingga akhir ya. Amin. Ya amin. Saya mohon maaf Ibu Bapak ya, saya pamit, mohon diri, semoga kita sehat, bisa bertemu mungkin besok atau lusa kita akan mereview video pembelajaran video praktik pembelajaran bersama guru pamong ya, sesuai di jadwal kita. Kalau kita sempat besok kalau tidak sempat mungkin lusa ya, sekaligus kita vikon untuk hari terakhir persiapan menghadapi PPL kedua ya. Besok hari Rabu, besok hari Selasa ya, mungkin hari Rabu lah, mungkin hari terakhir kita mereview itu bersama guru pamong. Nanti saya tanya kesiapan guru pamong dulu. Ya. Terima kasih Ibu Bapak ya. Sampai jumpa nanti pada vikon terakhir kita hari Rabu ya. Saya mohon diri, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit Ibu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.